Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andrian Selemote. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik budidaya air tawar. Yang pertama yaitu budidaya ikan patin, meliputi pemupukan, penebatan benih, pemberian pakan, kontrol hama penyakit, pemanenan. Pemupukan kolam bertujuan untuk meningkatkan daya produktivitas kolam, yaitu dengan cara mengasah pertumbuhan makanan alami sebaiknya. Penebatan benih yang ditebar tentunya benih yang telah diseleksi secara langsung sebelum ditebar, dan perlunya proses aklimatisasi guna menyesuaikan suhu pada benih ikan. Pemberian pakan. Pemberian makan dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Jumlah makanan yang diberikan per hari sebanyak 3/5% dari jumlah berat badan ikan peliharaan. Kontrol hama penyakit. Penyakit bakteri juga menjadikan ancaman bagi ikan patin. Bakteri yang sering menyerang adalah Acromonas sp dan Pseudomonas. Pemanenan. Sebaiknya panen ikan dimulai dengan air, kemudian bergerak ke balik hulu dari ikan digoreng dengan kata makan. Ikan patin akan terpojok pada bagian hulu. Pemanenan seperti ini menguntungkan karena ikan tetap mendapatkan air yang segar, sehingga kematian ikan dapat dihindari. Selanjutnya, teknik pembinaan ikan patin. Teknik pembinaan ikan patin meliputi seleksi induk, persiapan hormon, penetasan telur, persiapan larva, dan pendetetan. Seleksi induk dimulai dari umur 3 tahun, ukuran 1-5 per 2 kg. Perut membesar ke atas usus pada jantan umur dan 2 tahun. Ukuran 1-5 per 2 kg, kulit perut lembek dan tipis. Persiapan hormon, rangsang kelenjar hipofisa dari ikan donor, yaitu ikan mas, guna mempercepat kematangan gonad induk. Pengututan atau stripping yang dilakukan secara manual dengan bantuan tangan manusia. Penetesan telur. Setelah proses pencampuran sperma dan telur, selanjutnya telur dimasukkan pada bak atau akuarium sebagai wadah penetasan. Perawatan larva. Benih ikan diberikan makan tambahan berupa emulsi kuning telur ayam yang direbus. Selanjutnya langsung diganti dengan makanan hidup berupa moina atau yang bisa dikenal dengan kutu air dan jentik nyamuk. Pendetetan. Benih ikan patin yang berumur 1 hari dipindahkan ke dalam akuarium berukuran 80 cm x 45 cm. Setiap akuarium diisi dengan air sumur yang telah diatasi. Kepadatan penebatan ikan adalah 500 ekor per akuarium. Pentingnya aerasi sebagai pasukan oksigen tetap terjaga sehingga dapat memenuhi kebutuhan ikan serta bakteri yang bertugas memfilter air akuarium. Alfator sebagai penghasil gelembung udara yang berguna untuk menggerakkan air di dalam akuarium ataupun kolam agar airnya kaya akan oksigen terlarut. Oksigen terlarut ini sangat dibutuhkan oleh semua ikan air tawar dan ikan air laut. Selanjutnya, teknik budidaya ikan tembo. Teknik budidaya ikan tembo meliputi seleksi induk, pemijahan, kualitas air, pemberian pakan. Seleksi induk ikan tembo yang akan dijadikan sebagai induk harus berusia minimal 6 bulan dengan
ukuran sekitar 5-7 cm. Pemijahan kolam yang akan digunakan sebagai tempat pemijahan bisa berupa akuarium, kolam, beton atau bak fiber. Ukuran tempat pemijahan yang ideal adalah 80 kali 40 sampai 40 cm. Sementara untuk ukurannya yaitu 2 kali 2 meter dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Yang ketiga, kualitas air. Air yang akan digunakan untuk mengisi bak pemijahan harus memiliki kualitas yang bagus. Tanda-tandanya yaitu pH sekitar 7-8 dan memiliki temperatur antara 21-25 derajat Celcius. Yang keempat, pemberian pakan. Selama dalam masa pemijahan, induk ikan terumbu harus diberikan pakan yang mengandung nutrisi yang lengkap. Beberapa rekomendasi pada pakan hidup yang cocok untuk ikan pelangi, misalnya Artemia, kutu air, dan cacing sutra. Prospek bisnis ikan cupang. Ada beberapa peluang usaha, diantaranya ikan cupang merupakan ikan air tawar yang hidup di daerah tropis, termasuk Indonesia sendiri. Pada dalam bebas jenis ikan ini akan hidup berkelompok dengan habitat rawa-rawa, telaga, danau, dan sungai yang memiliki perairan arus tenang. Hal ini yang paling diistimewakan dari ikan cupang adalah memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat, serta ikan cupang mempunyai daya tarik tersendiri untuk meminat ikan hias. Maka dengan mungkin ikan cupang merupakan peluang bisnis yang sangat besar di Indonesia, terlebih pada kelebihan ikan cupang sendiri dengan cara budidaya yang praktis serta tidak merepotkan dalam penanganannya. Teknik budidaya kerang hijau. Ada beberapa metode dalam budidaya kerang hijau, di antaranya metode rakit apung. Berikut tahap pembuatan rakit yang terbuat dari bambu atau kayu. Buatlah dengan beberapa drum kosong, baik dari drum plastik ataupun besi. Kemudian lakukan pengecatan anti karat. Berikan jaring atau tali di bawahnya agar benih-benih kerang hijau dapat terkumpul dan baik. Biarkan beberapa hari hingga waktu panen. Pembinaan alami, buatan, dan semi buatan. Yang pertama, pemijahan alami. Pemijahan alami merupakan proses pemijahan perkawinan yang berlangsung secara alami, tidak ada campur tangan manusia. Pemijahan alami memiliki keuntungan secara sistem yang digunakan sederhana, tidak terlalu rumit. Pemijahan buatan. Pemijahan buatan merupakan proses pemijahan yang dibantu oleh manusia dengan cara menyuntikkan hormon ovarium. Selain menyuntikkan hormon, pembudidaya juga harus melakukan penguturan induk betina atau bisa disebut dengan stripping. Untuk melakukan pemijahan buatan, pembudidaya harus sudah menguasai dengan baik teknik pemijahan. Pemijahan semi buatan. Pemijahan semi buatan merupakan proses pemijahan yang berlangsung secara alami, tetapi ada campur tangan manusia untuk mencapai keberhasilan proses pemijahan. Pemijahan semi buatan tidak dapat digunakan pada ikan yang terbiasa membuat serangan. Teknik budidaya udang cetak. Adapun syarat dalam budidaya udang cetak berikut meliputi persiapan budidaya, persiapan wadah, tempat persembunyian. Persiapan budidaya, lokasi bebas dari sumber pencemaran seperti limbah rumah tangga dan limbah industri. Pembersihan kolam atau bak. Wadah untuk pembesaran udang cetak adalah berupa bak atau kolam. Untuk mencegah kebocoran dinding, kolam dapat diplester dengan semen atau dipasang karpet.
talang air, sedangkan sebagai pelindung ikan dari sinar matahari serta untuk mendukungnya saat panen dalam dibuat kemari dan kubangan. Tempat persembunyian atau perlindungan atau star diperlukan karena di habitat aslinya lobster air tawar atau udang cerak suka bersembunyi dan mencari tempat yang gelap. Adapun pembenihan seleksi induk udang cerak adalah kegiatan memilih atau memisahkan antara induk yang sudah matang gonat. Pemilihan induk sering pula disebut kegiatan pematangan gonat karena tujuannya untuk mendapatkan induk-induk yang matang gonat. Usia matang gonat bagi udang cerak adalah sekitar 5-6 bulan. Pendetesan benih dapat dilakukan di akuarium dan bak. Permanenan dapat pemasangan star. Pemanenan benih udang. Teknik budidaya udang. Teknik budidaya udang meliputi persiapan wadah, penebatan benih, pemberian pakan, hama dan penyakit, penanganan udang. Persiapan wadah. Wadah pembesaran dapat berupa kolam semen, bak fiber, bisa juga kolam tanah. Penebatan benih. Benih lobster yang dipelihara untuk dibesarkan adalah benih berukuran sekitar 5 cm. Penebatan benih sebaiknya tidak terlalu padat ataupun terlalu jarang. Jika terlalu jarang, dari segi ekonomi kurang efisien. Pemberian pakan. Udang cerak adalah jenis hewan omnivora atau pemakan segala. Di habitat aslinya hewan bercapit ini makan apa saja yang ada di dasar kolam, danau atau sungai. Makanannya meliputi akar, daun, daging, ikan, dan cacing. Udang cerak juga dapat diberi makan berupa tauge, wortel, kangkung, bayam, buncis, kol, dan semua jenis sayur. Hama dan penyakit. Meskipun udang cerak termasuk tahan terhadap serangan hama dan penyakit karena kulitnya yang keras dan tebal, tetapi kewaspadaan tetap diperlukan. Dalam proses pembesaran udang cerak, hama yang sering menjadi pemangsang adalah tikus dan kucing. Pemaneran udang cerak bisa dilakukan dengan 2 teknik, yaitu tanpa menguras dan dengan menguras air kolam. Kultur pakan alami adalah suatu kultur murni dalam bentuk stok. Dapat dilakukan dalam bentuk media agar dan media cair yang dapat disimpan dalam waktu yang lama pada suhu yang dingin. Misalnya di lemari es, stok murni dalam media cair, misalnya dalam tabung reaksi volume 10 ml. Test tube yang diberi pupuk dan tanpa adanya aerasi. Tetapi harus dilakukan pencocokan setiap hari. Biarkan stok murni ini diletakkan pada rak kultur dengan pencahayaan lampu neon. Menyimpannya stok murni dalam lemari es dapat bertahan sampai 1 tahun dan setelah itu dapat diperbarui.